Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Widodo, ya, trainer dari Transcom Jaya. Pertemuan kali ini kita akan membahas ya tentang overhaul alternator. Barangnya seperti ini. Ya. Alternator adalah komponen di mana komponen ini berfungsi untuk menyuplai ya, kelistrikan pada kendaraan, ya, di mana alternator ini bekerja bila engine sudah running atau sudah bekerja. Nah, alternator ini ya selain untuk membangkit tegangan listrik ya pada sistem kendaraan, dia juga akan menyuplai kelistrikan atau yang kita sebut dengan charging ya pada sistem pengisian baterai ya. Nah, baterai kan sifatnya tidak bisa menghasilkan tegangan listrik sendiri ya. Dia hanya menyimpan dan menyuplai ke komponen yang membutuhkannya. Sedangkan alternator ini ya adalah generator ya yang berfungsi untuk membangkitkan atau menghasilkan tegangan listrik yang dibutuhkan pada kendaraan. Nah, pada kali ini ya kita akan membahas ya satu persatu komponen-komponen yang ada di alternator ini ya, kemudian bagaimana cara mengukurnya dan fungsi-fungsinya komponen-komponen ini seperti apa. Mari kita simak selanjutnya video ini. Langkah pertama adalah kita membongkar puli terlebih dahulu ya. Kita menggunakan kunci sok dan handle yang panjang ya, karena biasanya baut pada puli ini keras ya. Jadi kita pakai handle yang panjang, kemudian kita buka. Ya, ketika sudah longgar nutnya ya, kita buka saja nut tersebut dan kita tarik ya pulinya. Seperti ini ya, kemudian kita menggunakan obeng ya untuk membuka baut-baut yang ada di casing dari alternator ini. Dan kemudian kita angkat ya casing dari alternator tersebut. Nah, seperti ini hasilnya. Oke. Nah, kemudian ya setelah kita melepas casing, kita lepas rotornya ya, rotor coilnya. Ini adalah rotor coil ya. Ya, kemudian kita lepas ya stator coilnya. Ini ada stator coil dan kita juga pisahkan seperti ini. Ini adalah rotor ya. Rotor coil ini berfungsi untuk sebagai pembangkit medan magnet ya, yang nanti medan magnet yang ada di sini ya di rotor ini kemudian akan ditangkap oleh stator ya, kumparan stator, dan diubahlah dari medan magnet yang ada di kumparan rotor diubah menjadi listrik oleh kumparan yang ada di stator ini. Stator berfungsi untuk merubah ya kemagnetan yang ada di kumparan rotor ini ya, dirubah menjadi energi listrik. Komponen berikutnya adalah si IC regulator dan regulator rectifier. Regulator rectifier berfungsi untuk merubah ya arus listrik yang dihasilkan oleh si stator coil ini ya dari AC dirubah menjadi DC. Kenapa harus dirubah menjadi DC? Karena pada kendaraan rata-rata menggunakan sistem arus berupa arus DC ya. Makanya harus dirubah oleh si regulator rectifier ya. Kemudian komponen yang berikutnya adalah IC regulator ya. Nah, IC regulator ini ya berfungsi untuk pertama adalah sebagai indikasi pada lampu charging ya atau lampu baterai yang ada di dashboard ya atau di instrumen cluster ya, dimana jika alternator sudah menghasilkan tegangan ya, maka
lampu charging akan mati ya. Tetapi jika ada masalah pada sistem alternator ya, lampu akan tetap menyala, menandakan bahwa tidak ada atau alternator tidak menghasilkan tegangan listrik ya. Itu yang pertama. Kemudian IC regulator ini juga ya berfungsi untuk membatasi tegangan yang dihasilkan oleh rotor coil ini. Kenapa harus dibatasi? Karena jika ya makin tinggi RPM pada mesin, tegangan listrik yang dihasilkan oleh si starter coil ini akan meningkat ya. Jika tidak dibatasi, itu akan menyebabkan yang pertama adalah kerusakan pada sistem pada komponen-komponen listrik ya yang ada di mobil. Yang kedua adalah dia akan merusak baterai ya. Kenapa dia merusak baterai? Karena tegangan yang terlalu berlebih yang diberikan ke baterai pada saat pengecasan ya, penguapan yang terjadi pada elektrolit pada baterai itu terjadi begitu cepat ya, sehingga baterai cepat panas ya, panas yang berlebih, penguapan yang terlalu cepat ya, sehingga elektrolit yang ada di baterai akan cepat habis dan itu akan merusak elemen-elemen dari baterai. Nah, kemudian berikut tahap kedua ya, tahap pengukuran pada komponen-komponen dari alternator ya. Yang pertama kita mengukur dulu ya kondisi dari brusnya, apakah brusnya masih sudah tipis ya atau masih tebal ya. Karena ketinggian dari brush ini juga mempengaruhi dari si kumparan rotor menghasilkan medan magnet ya. Jadi makin tipis daya tekannya yang tekan menuju ke slip ring yang ada di kumparan rotor ini akan berkurang otomatis ya, tegangan yang diberikan ke rotor juga akan berkurang. Itu kan dampaknya juga akan mengurangi atau kemagnetan yang terjadi pada kumparan rotor ini juga berkurang ya. Nah, caranya seperti apa? Ya kita ya ukur ya dengan menggunakan jaka sorong ya. Kita ukur ketinggiannya dari alternator ya, seperti ini. Ya. Ya, jadi kita mengukur ketinggiannya seperti apa? Seperti ini. Yang bisa dilihat ya, seperti ini. Nah, kita lihat angkanya ya. Nah, masing-masing kendaraan ya atau masing-masing produk itu mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Jadi bisa lihat ya, atau kita bisa lihat di workshop manual ya, berapa standar ketinggian dari brush ini. Nah, di sini brush ada dua ya, ada brush positif dan ada brush negatifnya yang di sini. Dan ukurannya juga sama ya. Jadi antara brush positif dan negatif ketinggiannya harus sama ya, dan nilai minimumnya juga harus sama ya. Kemudian yang berikutnya kita mengukur regulator rectifier atau regulator penyearah ya. Jadi yang sudah dijelaskan tadi, regulator ini adalah berfungsi untuk merubah tegangan listrik berupa aliran arus listrik yang berupa AC dirubah menjadi aliran listrik berupa DC. Karena di mobil itu menggunakan aliran listrik berupa tegangan DC. Ya, untuk mengukur dari regulator rectifier ini kita butuhkan adalah multitester ya. Nah, multitester ini kita pergunakan untuk mengukur dioda yang ada di regulator ini ya. Nah, di sini regulator ada dioda positif dan ada dioda negatif. Nah, itu yang kita akan ukur ya. Jika dioda itu terjadi kebocoran ya, tentunya regulator ini akan mengalami masalah ya, atau dia tidak bisa merubah dari AC menjadi DC. Pengukurannya seperti ini ya. Jadi di sini ya terminal B ya. Ini ada terminal B. Ini adalah terminal positif ya, dan ada terminal yang negatif ya yang ada di sini. Yang ini ya. Ini adalah terminal negatifnya. Jadi ini adalah terminal B atau terminal positif dan ada terminal negatifnya. Nah, itu nanti kita ukur ya. Jadi kondisinya ya, si regulator ini kita harus lepaskan dulu ya terhadap kumparan statornya, sehingga akan dapat menghasilkan ukuran yang akurat ya. Seperti ini. Jadi saya sudah lepas ya, seperti ini ya. Baru kita
ukur. Nah, di sini ya kawat yang ada di regulator ini ya, ini sebagai pengukurnya ya, atau sebagai tempat untuk mengukur. Ya, jadi kita posisikan di multitester adalah posisi di tahanan ya atau ohm, dan kita ambil posisinya di seleknya yang gambar dioda di sini. Ya, gambar dioda ya. Nah, jadi yang warna merah ya pada multitester ya, seperti ini. Ini kita hubungkan ke seperti ini, dan sisi yang hitam kita hubungkan ke terminal B pada alternator. Ya. Ya, hasilnya ya ketika kita hubungkan seperti ini, ya nilainya harus terhubung. Ya, nilainya harus terhubung atau ada nilainya di sini ya. Jika tidak ada hubungan, ya, berarti si dioda ini mengalami kerusakan, ya. Jika kita balik, harusnya tidak boleh ada hubungan, ya. Jadi negatifnya di multitester kita taruh di sini, ya, dan ini di sini, ya. Ini, ya, ini tidak boleh ada hubungan, ya. Tidak boleh ada hubungan. Jika ada hubungan berarti bermasalah ya, atau yang ini kurang bagus ya diodanya, atau diodanya bocor ya. Nah, kemudian itu mengukur dioda positif ya. Kemudian kita mengukur dioda negatif ya. Ya seperti ini ya posisinya. Yang merah tetap masih di sini ya. Ya, jadi kita tes semua ya. Di sini ada 4 dioda, kita tes ya. Kemudian ini kita kenakan ke sini ya. Ini di sini ya, jika merahnya di posisi di sini ya, dan negatifnya kita taruh di sini, ini tidak boleh ada hubungan ya. Jika ada hubungan berarti diodanya bocor ya. Jika dibalik ya, hitamnya di sini ya, dan merahnya posisinya di bodinya di sini ya, dari regulator, ini harus ada hubungan. Jika tidak ada hubungan berarti diodanya juga bermasalah, seperti itu. Yaitu untuk pengukuran dari regulator rectifier-nya. Pengukuran pada stator coil ya. Jadi untuk mengukur stator coil ini ya, sudah kita lepaskan ya regulator rectifier-nya ya. Jadinya seperti ini, kita lepas ya, kemudian kita ukur ya masing-masing dari kawat-kawat yang ada di stator coil ini ya. Jadi pertama ya kita tempelkan ya, kemudian kita ukur ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau yang dikatakan bagus adalah ketika semua ya yang kita hubungkan seperti ini ya, itu harus terhubung ya. Tetapi jika tidak, salah satunya tidak terhubung, berarti kawat ini ya ada yang putus atau ada yang mungkin ada sirkuit yang terbuka ya. Kemudian antara kawat dengan bodi ya, ini tidak boleh ada hubungan ya. Jika ada hubungan berarti kawat tersebut mengalami short ya, atau ada yang luka, ada yang terbakar ya, sehingga kontak dengan bodi dari stator coil ini. Lanjut ke rotor coil ya. Nah, di rotor coil ini ya, apa yang harus kita ukur ya, masih menggunakan multitester dan kita menggunakan jangka sorong ini ya. Jadi untuk jangka sorong kita mengukur slip ring yang ada di rotor coil ini ya. Jadi kita ukur diameternya berapa ya. Ya, seperti ini ya. Dia ada 2 ya slip ringnya ya. Ada 2, kita ukur berapa diameternya ya. Jika di luar dari spesifikasi berarti harus kita ganti ya, atau kita ya bisa, mungkin kalau jika ada komponen penggantinya mungkin bisa kita ganti, kalau enggak ya kita bisa ganti seluruhnya dari komponen ini ya. Itu yang pertama. Kemudian kita ukur ya antara slip ring positif dan slip ring negatifnya ya, ini harus terhubung seperti ini ya, mengukurnya ya. Jadi kita harus ukur ya, jadi seperti ini
Ya, jadi harus terhubung ya. Jika tidak terhubung berarti ada putus ya. Itu berarti dinyatakan si slip ring ini mengalami kerusakan ya. Nah, kemudian antara slip ring dengan body ini tidak boleh ada hubungan ya. Oke, tidak boleh ada hubungan. Jika ada hubungan berarti si kumparan yang ada di rotor coil ini bisa short ya, kena body atau terbakar ya. Sehingga ya harus kita replace atau kita ganti si rotor coilnya ini. Ya, itu demikian ya untuk pengukuran dari komponen-komponen alternator. Setelah pengukuran kita lakukan dan ternyata komponen-komponen ini kita nyatakan sesuai ya dengan standarnya atau sesuai dengan peruntukan pengukurannya, kita akan merakit kembali ya komponen-komponen yang akan dirakit ya. Jadi seperti regulator kita bisa solder lagi ya, kembali ke sini ya, disolder lagi, dan kemudian si rectifier juga kita bisa solderkan lagi kembali ke posisinya semula ya, seperti itu. Oke, dan untuk rotor sendiri ya, saya tadi lupa ya, jika sebelum kita rakit juga kita harus pastikan bearing pada rotor ini tidak mengalami gangguan ya, seperti putarannya harus mulus, tidak bersuara ya, dan tidak terputus-putus putarannya ya, kita harus pastikan itu ya. Dan setelah kita pastikan oke, kita bisa rakit kembali ya, dan kita bisa mengujinya lagi ya di kendaraan apakah alternator ini sudah selesai sempurna atau tidak ya. Jika tidak sempurna atau masih ada masalah, mungkin bisa saja wiring sistem yang masuk ke alternator ya, yang sebenarnya harusnya sebelum kita menurunkan alternator ini ya, menyatakan alternator harus diperiksa, kita pastikan dulu ya wiring diagramnya ya, atau wiring sirkuitnya ya, yang menuju ke konektor-konektor baru ini, itu dipastikan tidak ada masalah. Demikian pembahasan kita tentang alternator ini ya. Semoga dari pembahasan ini rekan-rekan sobat TRJA dapat mengaplikasikannya ya, atau bisa juga dapat sebagai referensi ya untuk mengerjakan alternator ini ya, mendeteksi masalah dan memperbaikinya sehingga menghasilkan hasil yang lebih baik ya. Untuk itu tonton channel Transcon Jaya Tbk yang mengulas tentang seputar dunia otomotif ya, dan salam